Ini saya akan merumuskan iklan drone dengan sebutan pesawat tanpa awak untuk memenuhi tugas interpersonal skill. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan drone pesawat tanpa awak itu bakal seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan drone ialah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau remote control. Nah, fungsi drone ini digunakan untuk membawa muatan persenjataan maupun muatan lainnya. Setelah saya jelaskan drone itu seperti apa, nah drone itu memiliki dua jenis. Yang pertama, fixed wing drone. Nah, fixed wing drone ini berfungsi untuk sebagai pesawat komersial yang dilakukan dengan proses yang cepat, dengan jangkauan yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih luas. Nah, fixed wing drone ini berfungsi untuk sesuatu seperti pemetaan ataupun scanning. Nah, fixed wing drone ini dikatakan lebih hemat baterai dikarenakan cuma memakai single baling-baling. Nah, yang kedua yang bernama dengan multi-capture drone. Multi-capture drone ini berfungsi untuk orang yang suka membuat video dikarenakan drone ini sangat mudah mengangkat kamera dikarenakan banyak menggunakan baling-baling. Lebih banyak baling-baling digunakan, maka lebih banyak atau lebih aman drone yang akan naik ke atas. Beberapa jenis drone. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 macam baling-baling yang biasanya digunakan oleh drone. Yang pertama dengan nama 3 baling-baling dengan nama tricopter. Nah, yang kedua 4 baling-baling dengan nama quadcopter. Nah, yang ketiga dengan 6 baling-baling dengan nama hexacopter. Yang keempat 8 baling-baling dengan nama octacopter. Nah, setelah saya menjelaskan jenis-jenis baling-baling drone, di sini saya akan menjelaskan cara kerja drone. Nah, drone biasanya dipasarkan di kalangan umum seperti masyarakat biasa untuk dipergunakan pembuatan video atau pembuatan pengiriman. Berbeda dengan drone yang dimiliki oleh militer. Drone yang dimiliki militer ini dipasang chip dan dikendalikan dengan smartphone. Chip yang terpasang oleh drone militer ini sama dengan chip Arduino. Nah, manfaat sangat banyak dipergunakan oleh militer. Yang pertama, bisa memantau tempat musuh dari kejauhan dan mengurangi korban jiwa. Setelah saya sebut kemanfaat tadi, nah di sini saya akan menjelaskan penggunaan chip yang ada di drone tadi. Nah, chip itu bakal mengirimkan hasil gambar kamera yang ditangkap oleh drone dari atas dan dikirimkan ke smartphone yang dikendalikan tadi oleh si pemilik. Nah, di sana akan terlihat gambar yang sangat tepat dan digunakan untuk melacak posisi musuh. Nah, ada juga drone dengan tipe GPS. Nah, tipe GPS ini harus menggunakan sinyal GPS dahulu, dan sinyal GPS-nya harus diambil dari bawah dulu karena sinyal GPS itu dikendalikan oleh sinyal itu sendiri. Diterbangkan dengan GPS tidak bakal terikat dengan shift control dikarenakan sudah memiliki sinyal GPS-nya sendiri. Nah, setelah itu drone akan melakukan atau terbang tanpa diperintahkan, tapi bisa dipantau dari jarak jauh. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai drone. Nah, mau lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rensya. Saya dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang materi video iklan mengenai manfaat drone. Seperti yang kita ketahui, berbagai macam fungsi dan kegunaan drone. Padahal drone awalnya hanya digunakan oleh
mereka yang ada di militer maupun pemerintah. Tapi kini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk berbagai keperluan lain, termasuk mendukung pekerjaan. Drone pada dasarnya adalah perangkat berbentuk pesawat mini yang bisa terbang layaknya helikopter. Hanya saja, cara menerbangkan drone ini menggunakan remote control, mirip seperti mainan anak-anak, namun tentu saja lebih keren dan canggih. Dan tidak perlu ada penumpang di dalamnya. Adapun manfaat drone antara lain, yang pertama adalah drone untuk dokumentasi momen penting. Hal utama yang bisa dilakukan oleh drone adalah memotret. Keahliannya yang bisa membawa kamera dari sudut yang benar membuat drone menjadi alat penting untuk mengambil gambar yang bisa memanjakan mata. Bukan hanya pandangan saja, kejadian seperti huru-hara, teroris, bahkan kecelakaan dan kemacetan dipantau melalui udara untuk mendapatkan jangkauan gambar secara menyeluruh dan aman karena jauh dari lokasi kejadian. Gambaran seperti ini akan sangat membantu dari pengambil berita, penikmat berita hingga otoritas kenegaraan untuk mengambil tindakan. Dan yang kedua, drone juga dipakai untuk memancing. Drone dipakai sebagai alat bantu memancing ikan. Pesawat tanpa awak diterbangkan ke tengah laut karena yang terpasang di drone dipakai untuk memantau lokasi ikan berkumpul. Setelah terlihat segerombolan ikan, kemudian pengguna melepaskan umpan yang sudah dikaitkan pada drone tersebut sehingga jatuh tepat di atas gerombolan ikan. Dan yang ketiga, drone juga bisa digunakan untuk pemetaan. Sudah umum dibicarakan berbagai pihak bagaimana drone bisa membantu melakukan kerja pemetaan. Biaya drone bisa lebih murah dan kerja pemetaan bisa lebih ringan saat bertemu dengan medan sulit dijangkau. Dengan menggunakan drone, hasil peta yang dibuat menjadi 3 dimensi dan sebagainya lebih canggih lagi. Pemetaan menggunakan drone juga bisa untuk mendeteksi kesehatan vegetasi dengan sensor LiDAR. Dulunya, gambar dengan LiDAR ini harus diperoleh dengan dana yang tidak sedikit. Dan yang keempat adalah drone untuk filmmaker. Pembuat film dikenal dengan perangkat serba mahal termasuk penggunaan helikopter untuk mengambil gambar cantik dari udara. Dengan keberadaan teknologi drone ini telah menggantikan posisi helikopter secara otomatis, biaya produksi film jadi lebih terjangkau. Dan yang kelima, drone juga dipakai untuk kebutuhan militer. Sebelum masuk kepada lingkungan masyarakat, drone sebelumnya sudah ada, tetapi hanya dipakai untuk kalangan militer atau pemerintahan saja. Di dalam bidang militer, drone atau pesawat tanpa awak memiliki kegunaan, diantaranya seperti pesawat penyerang kem-kem musuh, pesawat pengintai atau mata-mata, pesawat kamikaze atau untuk ditabrakan ke musuh, pesawat patroli perbatasan. Drone atau pesawat tanpa awak dapat digunakan untuk menyerang kem-kem musuh karena drone yang mampu membawa berbagai roket dan rudal. Selain itu, dapat mengurangi kerugian dibanding menggunakan pesawat konvensional atau helikopter. Dan pastinya, Indonesia juga memiliki pesawat drone buatan dalam negeri sendiri yang pasti sangat menguntungkan negara melalui teknologi untuk mengatasi permasalahan pada bangsa ini. Pengembangan pesawat udara nik awak atau PUNA atau drone jadi pilihan Presiden Jokowi. Program drone akhirnya menggantikan dukungan pemerintah dalam mengembangkan pesawat baling-baling R-80 yang digagas B.J. Habibie dalam program strategis 2020 hingga 2024. Nah, jadi teman-teman sekalian sudah tahu kan manfaat dari drone yang sudah saya sebutkan tadi. Selain itu, drone juga sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa ini tentang mengenai pemecahan masalah yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, yaitu Indonesia juga sudah menciptakan drone buatan anak bangsa untuk persiapan ancaman militer maupun non-militer berupa pelanggaran batas wilayah perbatasan, terorisme, dan separatisme. Kerap terjadi karena kurangnya antisipasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan PUNA
Melkombatan sangat diperlukan dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, drone terbukti sangat bermanfaat baik itu di kalangan masyarakat maupun di kalangan kepentingan pertahanan negara. Jadi drone ini sangat bermanfaat untuk menjaga pertahanan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelompok 9 dengan nomor BP 2011000058. Kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari drone. Yang pertama adalah propeller. Propeller adalah baling-baling yang biasanya berjumlah 2, 3, 4, 8 dan seterusnya, dan berguna untuk memberikan daya angkat pada drone, pengendalian arah dan penyeimbangan. Kemudian RC atau remote control. RC atau remote control ini digunakan untuk mengendalikan arah drone dari kejauhan. Yang kemudian adalah kamera. Kamera ini adalah alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, untuk merekam video, melihat serta memotret gambar. Yang seterusnya adalah gimbal. Gimbal ini adalah alat yang digunakan sebagai penyeimbang kamera berbentuk masing-masing berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan. Gimbal berfungsi untuk menghindari goncangan dari drone agar pada saat proses pengambilan gambar tidak kabur atau blur. Yang kelima adalah rotor. Rotor adalah mesin penggerak dari propeller yang jumlah dinamo disesuaikan dengan jenis drone. Yang keenam adalah shock absorber. Shock absorber ini adalah alat peredam getaran yang berguna memberi keseimbangan agar kamera tetap lurus dan stabil. Dan yang ketujuh adalah landing skid. Landing skid ini adalah kaki drone yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pendaratan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ke-8 adalah baterai LiPo. Baterai LiPo tidak seperti baterai Li-ion. Baterai jenis LiPo atau lithium polymer adalah baterai yang bersifat cair. Baterai jenis ini menggunakan elektrolit polimer padat dan bisa mengantar data lebih cepat. Baterai LiPo adalah pengembangan dari baterai Li-ion. Baterai LiPo lebih ramah lingkungan dibanding baterai Li-ion. Kemudian ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Dengan 16 MHz isolator kristal, koneksi USB, jack power, ACSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung microcontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Nama Uno berarti satu dalam bahasa Itali untuk menandai pelancaran Arduino 1.0. Uno dalam versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino. Kemudian adalah buzzer. Buzzer bila diartikan secara harfiah adalah lonceng. Lonceng ini digunakan sebagai penanda bagi orang-orang agar berkumpul untuk melakukan sesuatu, atau dapat diartikan sebagai tanda khusus akan suatu kejadian. Namun saat ini di era digital, istilah buzzer bergeser ke ranah media sosial. Di media sosial, buzzer berfungsi sebagai seseorang atau organisasi yang bertindak sebagai lonceng bagi orang-orang di sekitarnya. Buzzer ini
Buzzer ini memberikan informasi mengenai isu-isu terhangat. Kali ini dari sudut pandangnya. Biasanya buzzer ini memiliki followers alami yang aktif dan siap sedia mendukung opini dan ulasan dari buzzer ini. Sekian video dari saya tentang penjelasan komponen-komponen Arduino, komponen-komponen drone. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Alamin, BP 2011 0062, dan saya akan menjelaskan apa itu GPS. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca, dimanapun di dunia, 24 jam sehari, tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Departemen Pertahanan AS awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada tahun 1980-an. Cara kerja GPS. Satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi cepat dari satelit. Penerima GPS menggunakan informasi dan literasi ini untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya, penerima GPS mengukur jarak ke masing-masing satelit untuk jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal yang dikirimkan dengan pengukuran jarak dari beberapa satelit lagi. Penerima dapat menentukan posisi pengguna dan menampilkan secara elektronik untuk mengukur rute lari Anda, memetakan lapangan golf, menemukan jalan pulang atau petualang di mana saja, dan contoh lain-lain. Sekian penjelasan dari saya Yudi Alamin dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelompok 9 dengan nomor BP 2011 00058. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran ataupun persentase pemasaran drone di dunia pasar digital zaman sekarang. Menurut Petapixel, penjualan drone di Amerika Serikat pada tahun 2016 melonjak drastis hingga 116%. Data tersebut merupakan hasil penelitian oleh lembaga survei NPD Group yang sebelumnya juga melaporkan pasar kamera intercable lens dengan Sony kini telah menjadi produsen kamera nomor 2 setelah Canon. Dalam laporannya, NPD Group memperkirakan drone premium dengan harga di atas $300 dengan harga $300. Kisaran harganya 3,9 juta akan mengalami penjualan yang statementnya hingga akhir 2017. Sementara drone dengan harga $50 atau setara dengan 600.000 hingga $100 atau setara dengan 1,3 juta akan mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Meski demikian, hingga saat ini penjualan drone premium masih menguasai pasar drone. Bahkan penjualan drone dengan harga di atas $1.000 atau setara dengan 13 juta masih sangat tinggi. Termasuk drone paling populer yaitu DJI Phantom. Sedangkan dari segi fitur, drone yang memiliki fitur autopilot lebih diminati ketimbang yang tidak memiliki fitur tersebut. Tahun ini kami melihat ada peningkatan penjualan yang cukup signifikan untuk drone kelas menengah sampai bawah. Sementara di kelas premium, konsumen akan disajikan dengan teknologi baru mengingat perkembangan komputasi visual semakin cepat.
Ujar eksklusif Direktur NPD Group, Ben Arnold. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9. Jika ada kata-kata kami yang salah ataupun kurang mengenankan, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.